hal yang menarik adalah tentang gaya kepemimpinan, bagaimana kemudian orang membaca bahwa wali kota itu sering hadir di lapangan gitu. Jadi ini sebetulnya menunjukkan gaya komunikasi publik yang lebih terbuka gitu ya. Jadi kemudian faktor yang lain yang membentuk kepuasan masyarakat atau mempengaruhi persepsi mereka tentang kepemimpinan ini adalah soal kepemimpinan dan gaya komunikasi. Pada umumnya secara umum dari riset ini sebetulnya menunjukkan bagaimana kemudian mereka melihat ada responsivitas dan kecepatan eksekusi program. Dan ini kemudian akan terus memperkuat kepercayaan publik. Jadi kepercayaan publik, Bapak Ibu sekalian, dari survei ini mau menunjukkan begini: kalau kemudian pemerintah Kota Kupang itu lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, itu akan terus meningkatkan kepercayaan. Begitupun nanti sebaliknya. Ini yang kemudian mesti dijaga momentum-momentum seperti ini. Kondisi real yang ada di masyarakat. Next, selanjutnya untuk hasil analisis per dimensi itu nanti saya kembalikan atau dilanjutkan oleh Bapak Dr. Laurentius Serani. Pada Bapak Dokter saya izin lanjutkan. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Yoga. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya lanjutkan beberapa hal terkait dengan riset ini. Pertama, mari kita lihat beberapa hal penting yang terkait dengan analisis per dimensi. Pertama itu soal persepsi tentang kepemimpinan ya, tentang kepemimpinan, dan hal yang sebetulnya menarik dari riset ini adalah soal bagaimana orang menaruh penilaian positif tentang gaya kepemimpinan dari wali kota maupun wakil wali kota saat ini. Kemudian yang kedua ini juga terkait dengan yang juga menarik adalah kemudian kinerja pemerintahan ya. Walaupun kemudian ini ada di bawah, begitu di bawah dari nilai tentang gaya kepemimpinan, ini kemudian menjadi hal yang kemudian menjadi perhatian. Artinya kemudian bahwa apa yang kemudian ditunjukkan oleh wali kota dalam gaya kepemimpinan wali kota itu kemudian mesti juga diikuti dengan kinerja pemerintahan. Nah, walaupun kemudian ini berada pada angka B itu baik itu, nah itu kemudian harus menjadi perhatian. Kemudian hal yang penting juga adalah soal representasi dan keadilan sosial. Nah ini juga menjadi menarik bagaimana kemudian warga Kota Kupang itu memberi penekanan yang sangat kuat tentang bagaimana distribusi pembangunan itu kemudian lebih bisa merata untuk semua wilayah. Nah ini kemudian menjadi penekanan mereka. Kemudian soal kinerja dan program prioritas dan kepuasan layanan publik. Nah ini juga menunjukkan ada beberapa hal yang menjadi penting adalah soal responsivitas, kemudian penyelesaian masalah, dan kemudian komunikasi. Nah ini juga menjadi hal-hal yang penting. Nah secara umum data ini sebenarnya mau menunjukkan begini Bapak Ibu sekalian. Penyelesaian masalah itu kemudian memang harus dituntut atau didorong dengan keterbukaan dan kemudian komunikasi publik yang efektif. Nah ini kemudian menjadi sesuatu momentum yang menjadi perlu perhatian. Tetapi di saat yang bersamaan Bapak Ibu kalau lihat di accountability ini juga menjadi perhatian. Bagaimana kemudian masyarakat juga menuntut supaya kemudian dimensi akuntabilitas itu juga walaupun sudah baik itu juga menjadi perhatian. Itu artinya apa yang kemudian menjadi kinerja pemerintah, apa yang kemudian dilakoni sebagai gaya kepemimpinan dan kemudian ditunjukkan dengan misalnya responsivitas macam-macam, itu kemudian di ujungnya itu harus juga ditunjukkan dengan akuntabilitas. Nah ini juga menjadi hal penting yang menjadi menarik untuk diperhatikan. Berikut Bapak Ibu sekalian terkait dengan analisis kualitatif. Nah saya kira ada beberapa hal penting yang ini kemudian menjadi persoalan serius. Pertama soal permasalahan pengelolaan sampah. Tadi seperti yang kami sampaikan, sampah itu menjadi salah satu masalah katakanlah masalah klasik ya ada di Kota Kupang, dan artinya kemudian masyarakat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap isu ini. Itu artinya ke depan gitu isu ini akan menjadi isu penting yang akan menentukan bagaimana masyarakat mempersepsikan tentang kepemimpinan dan kinerja kepemimpinan dari pemerintahan Kota Kupang saat ini. Oleh karena itu kemudian perhatian terhadap masalah sampah itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga yang kemudian menjadi concern dari masyarakat Kota Kupang adalah permasalahan air bersih.
air bersih ini kemudian juga menjadi salah satu persoalan klasik di Kota Kupang. Dan kalau kemudian ini direspon dengan baik, ini kemudian juga akan memberikan persepsi positif tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Begitupun sebaliknya, kalau kemudian ini tidak cukup di drive secara baik, ini juga berpotensi untuk kemudian orang memberikan penilaian yang sebaliknya gitu. Kemudian permasalahan infrastruktur ini juga penting, termasuk soal infrastruktur dalam kaitannya dengan keadilan antar wilayah tadi yang seperti disampaikan, ini juga menjadi penting. Kemudian yang juga menarik menjadi perhatian ini di sektor public service, terutama terkait dengan bagaimana mendorong agar pemerintah Kota Kupang itu punya SOP dan koordinasi layanan yang terintegrasi. Jadi memang harapan masyarakat ke depan ketika masyarakat kota ini berkembang menjadi kota yang berbasis pada ekonomi dan jasa, maka kemudian layanan yang terintegrasi itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka kemudian nanti di belakang kami akan menjelaskan bagaimana isu-isu tentang digital itu menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Kemudian permasalahan tenaga kerja ini juga mencuat dalam survei kita. Ini menunjukkan sekali lagi Kota Kupang yang berkembang di saat yang bersamaan kebutuhan akan tenaga kerja, pemenuhan lapangan kerja itu juga menjadi sesuatu yang penting. Nah, ini juga menjadi PR penting bagi pemerintah Kota Kupang untuk melakukan inovasi-inovasi di sektor sosial ekonomi yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja, termasuk misalnya social entrepreneur yang bisa mendorong masyarakat bisa berinovasi dan kemudian mengembangkan lapangan kerja sendiri. Tapi ini kemudian menjadi tantangan, nanti sebentar di belakang kita akan tunjukkan rekomendasi-rekomendasinya. Kemudian ada juga yang juga menarik adalah permasalahan sosial dan partisipasi komunitas. Nah, ini juga penting. Kemudian soal kepemimpinan dan gaya komunikasi itu juga menjadi perhatian. Kemudian tentang program prioritas dan sosialisasi ini juga menjadi perhatian, karena kemudian bagaimana program-program prioritas dari pemerintah Kota Kupang itu harus kemudian terkomunikasikan, tersosialisasikan kepada mereka, sehingga kemudian masyarakat paham apa sih sebetulnya yang menjadi target utama dari pemerintah dan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu gaya komunikasi kemudian sosialisasi itu kemudian menjadi sesuatu yang penting. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian beberapa hal penting yang kemudian kami tangkap dari survei ini terkait dengan apa sebetulnya yang menjadi tantangan dan kemudian harus direspon oleh pemerintah Kota Kupang berikutnya. Baik, secara umum Bapak Ibu dari riset, dari analisis yang bisa kita lakukan, pertama memang hal yang menarik adalah tentang gaya kepemimpinan, bagaimana kemudian orang membaca bahwa wali kota itu sering hadir di lapangan gitu. Jadi ini sebetulnya menunjukkan gaya komunikasi publik yang lebih terbuka gitu ya. Jadi mereka menganggap gitu. Jadi semacam ada perubahan gaya kepemimpinan di mana kemudian pemerintah Kota Kupang dalam hal ini wali kota maupun wakil wali kota itu lebih terbuka dan lebih bisa dianggap kemudian bisa lebih responsif ya terhadap aduan-aduan yang ada di masyarakat gitu, terutama misalnya lewat direct message terkait dengan apa sebetulnya yang mesti dilakukan. Nah, ini dipersepsikan lebih baik. Kemudian mereka juga di tahun pertama ini mereka juga cenderung melihat bahwa mereka melihat ada sesuatu yang mungkin lebih jelas arah yang mau kemana gitu. Dan oleh karena itu komunikasi dan sosialisasi itu akan menentukan seberapa kuat lagi kemudian arah pembangunan yang dipahami atau dimengerti oleh warga Kota Kupang. Yang juga penting kemudian adalah bagaimana pemerintah Kota Kupang itu punya kemampuan untuk keluar dari stagnasi, baik itu stagnasi dalam konteks pemerintahan, dalam konteks sosial, dalam konteks ekonomi dan seterusnya. Harapan-harapan ini yang kemudian menjadi tantangan kepemimpinan wali kota ke depan, gitu ya, di tahun kedua, ketiga dan seterusnya. Gitu. Itu memang menjadi sesuatu yang penting. Nah, kemampuan untuk keluar dari stagnasi dan kemudian memberi arah yang jelas itu kemudian menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat. Kemudian berikutnya. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. Pertama soal faktor struktural kualitas layanan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dan ada variasi persepsi tadi. Ini ada faktor paling penting sebetulnya yang membentuk persepsi mereka terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang itu adalah soal kualitas layanan publik. Nah, faktor yang kemudian menjadi isu dominan di Kota Kupang adalah ketersediaan air bersih dan pengelolaan sampah. Ini menjadi isu dominan. Nah, bagi kami ini kemudian menjadi sesuatu yang harusnya menjadi konsen utama dari pemerintah Kota Kupang supaya kemudian
bisa memberikan semacam harapan dan kemudian persepsi positif tentang apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, penerangan dan jaringan internet itu juga bagi mereka perlu, dan kemudian ada percepatan pemerataan. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian mereka. Kemudian kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang perlu ditingkatkan, terutama di wilayah-wilayah pinggiran. Ini makanya kemudian keadilan, representasi dan keadilan itu kemudian juga menjadi isu yang penting. Kemudian soal dalam konteks layanan publik adalah soal layanan yang terintegrasi. Jadi ini masyarakat masih menganggap ini menjadi isu penting yang perlu dioptimalkan lagi, gitu ya. Kemudian faktor yang lain yang membentuk kepuasan masyarakat atau mempengaruhi persepsi mereka tentang kepemimpinan ini adalah soal kepemimpinan dan gaya komunikasi. Pada umumnya, secara umum dari riset ini sebetulnya menunjukkan bagaimana kemudian mereka melihat ada responsivitas dan kecepatan eksekusi program. Dan ini kemudian akan terus memperkuat kepercayaan publik. Jadi kepercayaan publik, Bapak Ibu sekalian, dari survei ini mau menunjukkan begini: kalau kemudian pemerintah Kota Kupang itu lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, itu akan terus meningkatkan kepercayaan. Begitupun nanti sebaliknya. Ini yang kemudian mesti dijaga momentum-momentum seperti ini. Kemudian yang menjadi penting juga adalah komunikasi dan sosialisasi program masih perlu diperluas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini juga menjadi penting tadi seperti yang di temuan sebelumnya tentang bagaimana orang perlu melihat arah yang jelas. Nah, komunikasi dan sosialisasi itu memang sudah dilakukan, tapi kemudian mesti diperluas, diintensifkan dan kemudian menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kemudian soal bagaimana melakukan koordinasi antar OPD sehingga kemudian efektivitas pelaksanaan kebijakan menjadi faktor yang penting dalam memperkuat persepsi orang tentang kepemimpinan. Kemudian faktor kontekstual, kami menyebutnya faktor kontekstual. Ini terkait dengan persepsi tentang transparansi, keadilan sosial, pemerataan perhatian terhadap wilayah, kemudian keberlanjutan program kita serta konsistensi realisasi janji-janji politik. Nah, ini faktor kontekstual yang penting sekali membentuk kepuasan atau persepsi masyarakat tentang kepemimpinan. Ini di tahun pertama dan realisasi ini kemudian menunjukkan tanda-tandanya, dan kita akan lihat di tahun kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi kalau kemampuan pemerintah untuk merealisasikan janji-janji politik dengan menunjukkan arah yang jelas, kemudian mekanisme yang responsivitas, birokrasi yang terintegrasi, itu kemudian akan bisa menaikkan kepercayaan. Begitupun nanti sebaliknya gitu. Maka kemudian di tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya, ini kemudian menjadi hal yang penting, karena sebetulnya di tahun pertama ini masyarakat mulai menagih kira-kira bagaimana realisasi janji dari pemerintah. Itu penting untuk diperhatikan. Kemudian secara umum pandangan masyarakat terkait dengan tokoh masyarakat dan pelaku UMKM, persepsi terhadap kepemimpinan dinilai memiliki arah yang jelas dan komitmen reformasi layanan publik. Kemudian ini juga penting bagi mereka untuk mendorong percepatan ekonomi rakyat dan kemudian memperluas komunikasi dan konsultasi publik. Jadi memang sekali lagi kata kuncinya komunikasi, sosialisasi dan konsultasi publik ini menjadi penting, karena disitulah kemudian masyarakat tahu apa yang dilakukan dan seperti apa keberhasilannya, dan kemudian itu akan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Kemudian yang pandangan pelaku UMKM pada umumnya terkait dengan akses modal dan pelatihan digital, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, nah ini beberapa usulan yang kami tangkap dari survei yang kami lakukan. Pertama, layanan publik ini tadi seperti kami katakan, perluasan jaringan air bersih dan sistem pengelolaan sampah yang berbasis komunitas. Jadi sampah itu menjadi penting, dan kemudian bagaimana sampah ini dikelola. Nah, ini yang kemudian menjadi konsen yang kemudian menjadi usulan prioritas dari masyarakat. Kemudian perbaikan infrastruktur dasar dan layanan kesehatan di daerah pinggiran. Kemudian peningkatan ekonomi terutama bagi UMKM, kemudian di level kepemimpinan dan birokrasi adalah penguatan komunikasi publik dan kehadiran wali kota dalam masalah-masalah yang dihadapi, dan kemudian ini juga penting dalam konteks birokrasi adalah mendorong percepatan implementasi kebijakan berbasis digital dan integrasi SOP antar dinas. Jadi masyarakat pada prinsipnya mau agar kemudian birokrasi bisa bekerja dalam skema yang terintegrasi, sehingga kemudian itu bisa meningkatkan efektivitas layanan yang mereka berikan, termasuk soal bagaimana kemudian pemerintahan yang berbasis digital. Karena saya kira karena kita ada di Kota Kupang, maka kemudian kebutuhan untuk mendesain pemerintahan yang berbasis digital dan kemudian memberikan pelayanan berbasis digital itu menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Ini kemudian mesti menjadi perhatian pemerintah
Kota Kupang ke depan. Berikut, ya saya kira ini secara umum Kota Kupang kita bisa lihat bagaimana kemudian ditekan di bawah dalam situasi keterbatasan fiskal, tekanan finansial, kepadatan penduduk, infrastruktur dasar yang belum merata, tantangan sampah dan air bersih. Maka kemudian Kota Kupang dalam persepsi ini menunjukkan kecenderungan yang positif. Nah, itu yang kemudian harus dipertahankan Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, nah ini yang kemudian bagi kami kalau kemudian ke depan di tahun kedua, ketiga, keempat dan kelima tingkat kepercayaan ini tidak turun dan terus naik, maka kemudian ini hal-hal yang perlu dilakukan. Pertama, memang kemudian pemerintah kita dorong agar kemudian melakukan kebijakan berbasis pada bukti yang kita sebut sebagai evidence based policy. Hanya dengan itulah maka kemudian pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Tanpa itu maka kemudian kebijakan akan mengalami pembiasan dan kemudian tidak cukup mampu menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu kita dorong supaya kemudian pemerintah melakukan kebijakan dan public service-nya berbasis pada evidence based. Kemudian memang kemudian yang poin paling penting adalah memperkuat birokrasi dengan mengembangkan satu skema kolaboratif network kolaborasi antar OPD sehingga kemudian pelayanan itu terintegrasi baik di semua sektor gitu sehingga kemudian masyarakat bisa mendapatkan kecepatan pelayanan yang mereka inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam konteks kita ingin mendorong bagaimana pemerintah Kota Kupang menjadi pemerintahan yang agile gitu, maka kemudian responsivitas digital itu kemudian menjadi penting. Ini sesuatu yang tidak terelakkan Bapak Ibu karena kita ada di Kota Kupang. Tadi di survei kami tadi masyarakat kita itu berada pada milenial akhir dan Gen Z gitu, maka kemudian mereka terpapar dengan ekosistem digital, maka kemudian responsivitas dan kemudian pelayanan yang berbasis digital itu menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Nah, ini kemudian menjadi tantangan penting dari pemerintah Kota Kupang saat ini. Bagaimana kemudian mereka bisa mendorong, mentransformasi tata layanan saat ini itu menjadi tata layanan yang lebih responsif berbasis digital. Nah, ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting karena ini menjadi karakter khas dari Kota Kupang. Kemudian yang penting juga kemudian adalah kepemimpinan yang selalu hadir gitu dalam setiap persoalan-persoalan publik. Jadi orang akan memberikan kepercayaan kepada pemerintah kalau kemudian pemerintah hadir dalam setiap masalah-masalah mereka, baik dari masalah infrastruktur, air bersih, kesehatan, pendidikan dan seterusnya itu menjadi penting. Kemudian yang paling juga kami penting adalah pemerintah mesti wajib harus mampu menunjukkan konsistensi pembangunan, arah yang konsisten gitu. Jadi jangan kemudian misalnya di tahun kedua bergerak ke tempat bias ke sektor yang lain, atau tahun ketiga bergerak. Jadi harus ada konsistensi dan itu arahnya harus jelas dan itu harus kemudian komunikasi ke masyarakat. Itu disebut sebagai agile governance Bapak Ibu sekalian, dan pemerintah Kota Kupang kita kira-kira dorongnya seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di tahun pertama ini menurut kami dengan hasil survei ini itu menarik dan kami menyebutnya sebagai, kalau dalam skema transformasi ini kami menyebutnya ini sebagai stability. Nah, di sini di level ini sebetulnya pemerintah Kota Kupang harus melakukan beberapa hal ini. Satu, penataan internal birokrasi, dan supaya kemudian birokrasi bisa menjadi lebih agile, bisa lebih terkolaborasi, bisa lebih kemudian bekerja dalam konteks yang lebih responsif. Kemudian mengaudit seluruh persoalan-persoalan struktural tadi seperti air bersih maupun infrastruktur, kemudian dicari apa sih sebetulnya pokok persoalannya dan kemudian dicari solusi-solusi yang secara kuat bisa menyelesaikan itu. Kemudian mendorong komunikasi yang intens tentang arah pembangunan itu menjadi penting. Kemudian penguatan kolaborasi lintas sektor. Nah, ini itu kemudian Bapak Ibu bagi kami ini menjadi syarat percepatan di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini kena sedikit lagi kita akan masuk ke tahun baru. Bagi kami di tahun kedua itu tahun momentum sebetulnya. Nah, oleh karena itu tadi isu-isu yang tadi kami tangkap dalam survei ini itu kemudian mesti direspon. Salah satunya adalah misalnya kami mendorong supaya kemudian ada modernisasi pelayanan persampahan. Nah, karena tadi persampahan itu kemudian menjadi masalah krusial yang dianggap penting oleh warga Kota Kupang, maka di tahun depan kebijakan yang efektif dan modernisasi pelayanan persampahan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian perluasan pelayanan air bersih tentunya tadi juga menjadi penting. Kemudian penguatan layanan kesehatan dasar, kemudian infrastruktur jalan, kemudian digitalisasi layanan publik, kemudian reformasi standar operasional prosedur dari birokrasi.
Nah itu beberapa prioritas yang semestinya menjadi percepatan yang harus dilakukan oleh pemerintah di tahun kedua. Kemudian rekomendasi kebijakan, nah ini kami memberikan beberapa rekomendasi besar. Pertama soal digitalisasi layanan prioritas, kemudian standarisasi SOP, kemudian penataan air bersih, penguatan kanal komunikasi publik, penguatan kapasitas ASN, dan kemudian konsolidasi masyarakat. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu secara umum kami bisa mengatakan bahwa Kota Kupang dengan persepsi dengan hasil survei ini itu dianggap bergerak ke arah yang baik, dan bisa ada bersamaan kepemimpinan itu mendapat dukungan yang baik. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pemetaan tantangan-tantangan. Tantangan itu Bapak Ibu kami tidak boleh diabaikan, itu harus dimitigasi, dipetakan, dianalisis, dicari solusinya secepat mungkin. Karena itulah yang akan kemudian membangun kepercayaan masyarakat tentang terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang, gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi kami sekarang waktunya untuk kemudian melakukan percepatan tadi seperti sudah kami lakukan, sehingga kemudian momentum di tahun kedua itu kemudian bisa ditangkap, gitu ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian beberapa poin penting yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita puas kepada kedua pemateri kita yang luar biasa, dan selanjutnya kita akan ada dalam sesi diskusi bersama